Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini. Dan tentunya tidak lupa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemudahan kepada kita semua, masih memberikan kesehatan, waktu luang dan taufik kepada kita semua sehingga kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita untuk menghadiri salah satu majelis ilmu, di mana majelis-majelis ilmu yang seperti ini yang disebutkan di dalamnya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga di dunia ini. Karena memang dengan kita menghadiri majelis ilmu, dengan kita mendatangi majelis ilmu, kita akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, yang tidak akan bisa untuk ditukar dengan nikmat-nikmat yang lainnya dari perkara-perkara dunia yang lainnya. Karena ini kaitannya dengan akhirat kita, kaitannya dengan bagaimana kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan masuk pada pembahasan Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar atau Fathu Khaybar, penaklukan kota Khaybar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa hal terkait dengan pendahuluan dari perang Khaybar. Untuk malam ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan inti dari terjadinya perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Itu untuk menaklukkan kota Khaybar yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasannya wilayah Khaybar itu terletak di sebelah mana Pak? Dari kota Madinah? Sebelah utara. Jaraknya sekitar 170-an kilometer ya. Ada yang mengatakan 172 atau 175, intinya 170-an kilometer utara kota Madinah. Ini juga sering dijadikan sebagai destinasi jamaah haji maupun umrah ya, ketika singgah di Madinah. Jadi untuk melihat istilahnya napak tilas ya, melihat bagaimana salah satu tempat bersejarah bagi kaum muslimin, yaitu kota Khaybar. Dan masih banyak peninggalan-peninggalan, bangunan-bangunan peninggalan orang-orang Yahudi di sana. Ya, jadi masih masih asli bangunan mereka, walaupun juga sudah banyak yang rusak. Yaitu peninggalan bersejarah ya, yang itu bisa kita ambil pelajaran tentunya, di mana orang-orang Yahudi
yang mereka bisa dikatakan sangat-sangat maju dalam hal dunia ketika itu. Mereka menguasai wilayah Khaybar yang sangat subur, yang kita sebutkan kemarin hasil panen kurmanya saja sampai mencapai berapa Pak kemarin? 6 juta kilogram, ya, bayangkan 6 juta kilogram, berarti 6.000 ton, ya. 6.000 ton kurma yang mereka hasilkan sekali panen, ya, subhanallah. Belum lagi persenjataan lengkap yang mereka miliki, ya, persediaan makanan yang banyak, persenjataan yang lengkap, pasukan yang jumlahnya sekitar 10.000 pasukan, tapi nanti bisa dikalahkan oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 1.400 pasukan. Ya, kita masuk pada pembahasan Ghazwatul Khaybar. Disebutkan oleh penulis di sini, wa fil Muharram sanata sab'in minal hijrah kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Di bulan Muharram, ini tepatnya di pertengahan Muharram atau di akhir Muharram, jadi di awal tahun, ya, tahun ke-7 Hijriah, di awal tahun ke-7 Hijriah, di bulan yang pertama, bulan Muharram, Rasulullah SAW keluar menuju wilayah Khaybar bersama kaum muslimin. Wa jaa man takhallafa 'anil Hudaybiyah liyu'dzana lahu. Nah, ketika itu banyak orang-orang yang sebelumnya mereka tidak ikut pada peristiwa Hudaybiyah, ya, yang mereka tidak ikut pada peristiwa Umrah Hudaybiyah maupun perjanjian Hudaybiyah, yang mereka kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut bersama pasukan menuju Khaybar. Ya, ini diantaranya terdiri dari orang-orang munafik, kemudian juga orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab, ya, orang-orang Badui yang mereka ketika ketika Umrah Hudaybiyah mereka enggan untuk ikut karena mereka merasa ketika itu merupakan suatu perjalanan yang mustahil untuk bisa terwujud. Artinya niatan untuk melaksanakan umrah di kota Mekah, sedangkan kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, itu sama saja bunuh diri, begitu menurut mereka. Akhirnya banyak yang tidak ikut, ya, sebagaimana sudah kita lewati pembahasannya. Adapun yang ikut ketika itu benar-benar mereka adalah para sahabat yang ikhlas, jujur keimanannya, yang benar-benar mereka para pejuang Islam. Yang kita sebutkan ketika itu yang ikut dari kalangan orang munafik cuman 1 orang saja, ya, hanya 1 orang saja yang ikut di antara orang-orang munafik. Itu pun terpaksa dia ikut, ya. Lah di sini ketika Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menuju wilayah Khaybar, yang awalnya mereka di peristiwa Hudaybiyah tidak mau ikut, mereka justru meminta izin untuk ikut karena mereka tahu Khaybar ini wilayah yang sangat-sangat kaya. Di sana banyak ghanimah, harta rampasan perang, ya, bagiannya bakalan banyak yang mereka dapatkan, ya. Tapi di sini kemudian Rasulullah mengatakan fanada finnas alla yakhruju ma'ahu illa raghibina fil jihad. Kemudian Rasulullah mengumumkan di hadapan manusia, di hadapan kaum muslimin, bahwasannya tidak ada yang boleh ikut keluar bersama beliau kecuali orang-orang yang memang benar-benar ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar-benar ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Amal ghanimah fala yutalahum minhu syai'. Adapun ghanimah tidak akan diberikan kepada mereka sedikit pun. Maksudnya di sini kepada mereka orang-orang yang tidak ikut pada peristiwa Hudaybiyah sebelumnya. Jadi yang nanti berhak untuk mendapatkan ghanimah dari penaklukan Khaybar itu hanya para sahabat yang ikut pada peristiwa Hudaybiyah.
yang ikut dalam bai'atur ridwan. Ya, dalam bai'at ridwan. Akhirnya enggak jadi mereka ikut. Maka falam yakhruj ma'ahu illa ashabus syajarah. Maka akhirnya tidak ada yang ikut bersama Rasulullah ketika itu kecuali mereka para sahabat yang telah berbaiat di bawah pohon, yaitu peristiwa baiat ridwan yang berjumlah wa kanu alfan wa arba'ami'ah, yang mana jumlah mereka sekitar 1.400 sahabat. Ini yang kita sebutkan juga ketika peristiwa Hudaybiyah, sahabat yang ikut ketika itu sekitar 1.400 orang. Jadi mereka juga yang kemudian ikut dalam perang Khaybar. Ya, Masya Allah. Ini benar-benar para pejuang Islam yang mereka sudah terbukti bagaimana perjuangan mereka untuk membela Islam, bagaimana kejujuran mereka dalam berjihad. Maka angka 1.400 tapi isinya adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang cinta akhirat, orang-orang yang justru mereka mengejar mati syahid, berperang tapi yang mereka inginkan justru mati syahid, bukan selamat dalam peperangan, tapi yang mereka inginkan justru mati syahid. Maka pasukan yang berjumlah 1.400 ini bisa mengalahkan pasukan Yahudi yang berjumlah 10.000. Wastamala 'ala al-Madinah Siba' ibna Urfutah al-Ghifari. Kemudian Rasulullah SAW mewakilkan kota Madinah sementara waktu kepada sahabat bernama Siba' ibnu Urfutah al-Ghifari, ya dari kabilah Bani Ghifar. Jadi yang diserahi pengurusan kota Madinah sementara waktu, ya, sementara Rasulullah keluar bersama para sahabat menuju Khaybar, yaitu sahabat bernama Siba' ibnu Urfutah al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya disebutkan di sini thumma salakal jadda al-ma'rufa al-musila ila Khaybar. Kemudian Rasulullah pun berangkat bersama 1.400 pasukan tadi menuju wilayah Khaybar. Dan awalnya beliau menempuh jalan yang biasa dilewati menuju wilayah Khaybar. Hatta idza kana fi muntasifit tariq taqriban ikhtara tariqan akhar yusiluhu ila Khaybar min jihati Syam. Namun ketika beliau kurang lebih sudah sampai di setengah perjalanan, jadi ketika sudah sampai setengah perjalanan, separuh perjalanan kurang lebih, kemudian beliau menempuh jalur yang berbeda, ya, beliau menempuh jalur yang lain yang mengarah ke negeri Syam, ya. Jadi Khaybar itu kan wilayahnya di utara Madinah, ya, terletak antara Syam dengan Madinah. Ya, kalau Syam itu kan agak jauh letaknya di utara, masih jauh di sebelah utara kota Madinah. Ya, jadi ketika Rasulullah menuju Khaybar tadi melewati jalan yang biasa dilewati, ketika sampai di setengah perjalanan, ya, beliau agak memutar. Beliau tidak langsung menuju Khaybar, tapi beliau memutar menuju arah Syam, ya, menuju arah Syam. Jadi mengitari Khaybar. Kemudian beliau ketika sudah sekiranya melewati wilayah Khaybar, sudah ada di sebelah utara Khaybar, beliau baru menuju arah selatan. Jadi beliau menuju wilayah Khaybar dari arah utara. Dari arah utara. Jadi lebih jauh tentunya rute yang beliau lewati. Tapi ini strategi beliau. Ini strategi yang beliau lakukan ketika itu. Tujuannya apa?
Disebutkan di sini mana tadi? Liyahula bainahum wa baina firarihim ila Syam. Agar kaum muslimin bisa mencegah atau menghadang orang-orang Yahudi ketika mereka hendak lari ke negeri Syam. Karena tempat lari mereka ya cuma negeri Syam, ke utara, wilayah utara. Kalau ke selatan mereka ke Madinah, ya nggak mungkin mereka lari ke Madinah, justru mendekat ke Madinah nggak mungkin. Ya, maka kalau mereka seandainya harus lari, harus melarikan diri, ya salah satu-satunya jalan adalah menuju wilayah utara, menuju negeri Syam. Dan mereka nanti bisa bergabung bersama orang-orang Yahudi yang ada di negeri Syam. Yaitu tempat asal mereka, negeri Syam. Ya. Makanya dihalangi jalannya oleh kaum muslimin. Itu strategi yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendekati wilayah Khaybar dari arah utara, bukan dari selatan, ya. Jadi agak memutar jalannya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya selama perjalanan menuju Khaybar, ya ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di antaranya ada sebuah peristiwa terkait dengan sahabat bernama Amir bin Al-Aqwa. Amir bin Al-Aqwa ini saudara dari sahabat Salamah ibnul Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa. Jenengan masih ingat Salamah bin Al-Aqwa? Ribun? Yang lari ya, Pak. Kita ingatnya kalau Salamah bin Al-Aqwa ini dia jago lari. Ya. Simbol pasukan prajurit pejalan kakinya Islam, ya, Salamah bin Al-Aqwa ini. Yang kemarin kita lewati pada peristiwa perang Al-Ghabah atau perang Dzuqarat. Menempuh ratusan kilometer dengan berlari, bayangkan. Ya, mengejar pasukan musuh dengan hanya berjalan kaki, berlari. Ya intinya tidak menaiki hewan tunggangan ketika itu. Salamah bin Al-Aqwa, ya. Dia sendirian mengejar pasukan musuh pada perang Dzuqarat, perang Al-Ghabah yang sudah kita lewati pembahasannya sebelum perang Khaybar ini. Salamah bin Al-Aqwa. Ya. Lah ini saudaranya bernama Amir bin Al-Aqwa. Di mana ketika di perjalanan menuju Khaybar ada sebuah peristiwa yang terjadi, di mana ketika itu diantaranya Rasulullah sudah mengucapkan suatu ucapan yang itu mengisyaratkan bahwasanya Amir bin Al-Aqwa akan mati syahid pada perang Khaybar. Akan mati syahid pada perang Khaybar. Dan memang benar nanti beliau mati syahid. Nanti akan kita lewati kisahnya. Jadi saudara dari Salamah bin Al-Aqwa nanti akan mati syahid di perang Khaybar. Kemudian dilanjutkan di sini oleh penulis, wa batal laila al-akhirah qariban min Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat bermalam di malam yang terakhir yang sudah dekat dengan wilayah Khaybar. Jadi itu malam terakhir mereka sebelum melakukan perang Khaybar, melaksanakan perang Khaybar. Nah di sini awalnya Rasulullah SAW singgah di suatu tempat yang itu sudah dekat dengan wilayah Khaybar, yang tempat tersebut banyak ditumbuhi pohon kurma dan tanahnya becek, tanahnya basah, tidak kering. Lah ketika Rasulullah memilih tempat tersebut untuk bermalam bersama para sahabat, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bernama Hubab ibnul Munzir. Ya, sahabat Hubab bin Munzir mengatakan kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau menempati tempat ini karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau ini hanya strategi pilihan? Ya. Jadi di sini Hubab bin Munzir ini memastikan Rasulullah memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Apakah itu memang perintah dari Allah, wahyu dari Allah,
ataukah itu hanya keputusan beliau saja? Kemudian beliau mengatakan, jika karena perintah dari Allah maka kami akan diam. Kami tidak akan tidak akan mengganggu gugat kalau itu memang perintah dari Allah, kalau memang itu wahyu dari Allah. Tapi kalau seandainya ini strategi darimu wahai Rasulullah, maka saya ingin mengemukakan pendapat, saya ingin menyampaikan pendapat. Ya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini hanya pendapatku, ini bukan wahyu dari Allah. Maka akhirnya Hubab bin Munzir tadi mengatakan, ya Rasulullah, danauta minal hisni wa nazalat baina dhahrai an-nakhl wan naz ma'anna ahlan natah li bihim ma'rifah laisa qaumun ab'ada mada minhum wala adala minhum wa hum murtafi'una alaina wa huwa asra'u linhitati nablihim ma'anni la amanu min bayatihim yadkhuluna fi khamrin nakhl tahawwal ya Rasulullah ila mawdi'in bari'in minan niz wa minal waba naj'al al-harrah bainana wa bainahum hatta la yanalana nabluhum. Di sini Al-Hubab mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tempat ini sangat berdekatan dengan bentengnya Yahudi. Benteng yang pertama. Jadi nanti akan disebutkan di sini bahwasanya wilayah Khaybar itu terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama bagian An-Natah, ya. Kemudian yang kedua bagian Asy-Syiqq. Yang ketiga bagian Al-Kutaibah. Lah masing-masing wilayah ini memiliki benteng-benteng lebih dari satu. Ada yang bentengnya 3, ada yang 2, ada yang lebih dari itu. Dan nanti kaum muslimin harus menguasai satu persatu benteng-benteng tersebut. Ini bukan tugas yang mudah tentunya. Lah yang pertama kali didekati oleh Rasulullah adalah wilayah An-Natah. Ya, wilayah bernama An-Natah. Lah di sini Al-Hubab mengatakan bahwasanya tempat ini sangat berdekatan dengan benteng An-Natah wahai Rasulullah. Sementara engkau berkemah di antara kebun kurma dan tanah yang basah. Dan aku tahu betul bagaimana kemampuan pasukan benteng An-Natah. Jadi Al-Hubab ini tahu informasi tentang kekuatan orang-orang Yahudi, yaitu tidak ada yang lebih jauh jangkauan panahnya daripada mereka. Jadi mereka itu pintar memanah dan jangkauan panahnya itu sangat jauh, serta tidak ada yang lebih tepat panahnya daripada mereka. Sementara posisi mereka ada di atas kita karena di atas benteng, ya. Pasukan mereka di atas benteng. Tentu hal ini memudahkan mereka untuk memanah dengan kuat. Selain itu, aku khawatir pasukan Yahudi akan menyelinap di pohon-pohon kurma di sekitar kita. Sehingga mereka pun bisa menyerang kita tiba-tiba di malam hari. Oleh karenanya, hendaknya engkau berpindah ke lokasi yang lain wahai Rasulullah. Yang di sana tanahnya tidak becek dan juga tidak ada pohon-pohon kurma di sekitarnya. Sehingga tidak ada tempat bagi musuh untuk bersembunyi. Maka hendaknya kita mencari tempat yang di sana justru banyak bebatuan, artinya ada bebatuan antara kita dengan mereka. Jadi mereka terhalangi dengan bebatuan tersebut sehingga mereka pun tidak bisa melempari kita dengan panah. Nah, ini pendapat dari Al-Hubab bin Munzir dan diterima oleh Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat, "Unzur lana manzilan ba'idan min husunihim bari'an minal waba na'manu fihi bayatahum." Kalau begitu, carilah bagi kita tempat yang jauh dari benteng mereka, yang kita dengannya bisa aman dari serangan mereka di malam ini. Akhirnya Rasulullah menerima pendapat dari sahabat tersebut. Nah inilah Rasulullah SAW, beliau seorang pemimpin yang tidak otoriter. Beliau senantiasa mengajak bermusyawarah para sahabat. Ya, ketika ada pendapat para sahabat yang itu sekiranya lebih bermaslahat, lebih baik dibandingkan pendapat beliau, maka beliau rela meninggalkan pendapat beliau dan mengambil pendapat para sahabat. Dan ini cuma tidak hanya sekali dua kali kita dapati, ya, dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati. Maka akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun berpindah ke lokasi yang lain, ke sebuah wilayah bernama Ar-Raji', yang kemudian Ar-Raji' ini dijadikan sebagai markas kaum muslimin, ya, sebagai
markas pasukan kaum muslimin yang terletak di wilayah timur laut kota Khaybar, ya, letaknya di arah timur laut kota Khaybar. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walam tash'ur bihi al-yahud. Nah, ketika kaum muslimin sudah menjadikan tempat Ar-Raji tadi sebagai pusat perkemahan kaum muslimin, ya. Ketika itu orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota Khaybar, mereka belum ada yang mengetahuinya. Jadi mereka belum tahu bahwasanya kaum muslimin sudah dekat posisinya. Karena juga memang Rasulullah tadi mengambil rute yang tidak biasa. Makanya orang-orang Yahudi mereka tidak bisa mendeteksi kedatangan kaum muslimin. Falamma asbaha shallal fajra bi ghalas. Kemudian ketika masuk waktu subuh, Rasulullah pun melaksanakan sholat subuh ketika masih gelap. Jadi beliau menyegerakan sholat subuh di awal waktu. Thumma raqiba huwa wal muslimun muttajihina ila masakini Khaybar. Kemudian setelahnya Rasulullah pun bersama kaum muslimin langsung bergerak menuju wilayah Khaybar. Amal Yahud faqad kharaju bimasahihim wa makatilihim liya'malu fi ardihim wa hum la ya'lamun. Sedangkan orang-orang Yahudi, ya, di pagi harinya tadi mereka biasa melakukan aktivitas biasa. Tidak tahu ternyata pasukan musuh sudah dekat. Ya, mereka keluar di pagi harinya bawa cangkul, bawa peralatan untuk pergi ke ladang mereka, ke sawah mereka, bukan sawah ya, ladang. Kalau kebun kurma kebanyakan di sana. Intinya untuk bekerja di hari itu. Nah, kemudian ketika mereka melihat pasukan kaum muslimin, baru mereka pun kaget luar biasa. Ternyata kaum muslimin sudah dekat dengan kota Khaybar, sudah menuju wilayah Khaybar. Falamma ra'au al-jais raja'u haribin. Kemudian ketika mereka melihat pasukan kaum muslimin, mereka langsung balik ke dalam kota Khaybar. Ya, langsung berlari masuk kembali ke kota Khaybar. Kemudian sambil mereka mengatakan, berteriak, ya, memperingatkan yang lainnya, Muhammad wallahi Muhammad wal khamis. Muhammad, demi Allah Muhammad wal khamis. Al khamis ini maksudnya pasukan. Ya, Muhammad datang beserta pasukannya. Ya, mereka kaget, bukan kepalang. Ya, benar-benar kaget ketika itu ternyata pasukan muslimin telah dekat dengan mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sudah dekat, ya, dengan benteng Khaybar tadi, maka Rasulullah SAW pun mengatakan dengan suara yang keras, ya, beliau berteriak dengan suara yang keras, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, ya, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar, ya. Rasulullah mengucapkan kalimat ini dengan suara yang keras, didengar oleh dua pasukan kaum muslimin dan pasukan orang-orang Yahudi. Akhirnya ucapan beliau ini benar-benar mempengaruhi mentalitas kedua pasukan. Pasukan kaum muslimin akhirnya mereka bertambah bersemangat untuk berperang. Karena ketika itu Rasulullah meneriakkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rasulullah mengingatkan kaum muslimin bahwasanya bagaimanapun kekuatan orang-orang Yahudi, Allah lebih besar dibandingkan semua itu. Kekuatan Allah jauh lebih besar dibandingkan mereka. Sehingga kaum muslimin ingat bahwasanya mereka sedang berperang membela agama Allah, dan Allah pasti akan menurunkan pertolongan kepada mereka. Subhanallah. Satu kalimat tapi bisa berefek luar biasa. Akhirnya kaum muslimin semakin bersemangat, mereka semakin yakin bahwasanya mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di pihak yang lain, pasukan orang-orang Yahudi, mereka langsung ciut nyalinya. Mendengar pekikan takbir tadi, dan bahkan Rasul mengatakan kharibat Khaybar, hancurlah Khaybar.
dah makin ciut nyali mereka. Dan sebagaimana kita tahu orang-orang Yahudi yang kita sebutkan kemarin, mental mereka itu mental tempe, ya. Mereka itu cuman petentang-petenteng saja. Tapi kalau disuruh sudah berduel hadap-hadapan dengan kaum muslimin, mereka orang-orang yang termasuk paling pengecut di atas muka bumi ini. Memang seperti itulah keadaan orang-orang Yahudi semenjak dahulu seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah pun juga mengatakan, inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzarin. Sesungguhnya apabila kami telah mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Ya, buruklah, sangat buruklah pagi hari yang akan dialami oleh orang-orang yang mereka telah diberi peringatan sebelumnya. Ya. Ini ucapan istilahnya teriakan perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. War cry bahasa Inggrisnya. Ini memang terkadang dibutuhkan. Ya. Jadi teriakan, pekikan dalam peperangan yang itu bisa membangkitkan semangat, membangkitkan mentalitas pasukan pasukan yang dibawa atau pasukan yang berpihak dengannya, dan juga bisa menjatuhkan mentalitas pasukan musuh. Dan ini tentunya bagaimana Rasulullah SAW, orang yang Allah berikan kemampuan untuk mengucapkan suatu kalimat yang ringkas tapi maknanya mendalam. Makanya beliau dengan mengucapkan satu kalimat ini saja langsung berpengaruh kepada kedua belah pasukan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di sini disebutkan wa Khaybar ala bu'di mi'atin wa wahid wa sab'ina kilometran syamalil Madinah. Lokasi Khaybar terletak sekitar 171 km di utara kota Madinah yang kita sebutkan tadi. Ini memang antara 170-an, ya, ada yang mengatakan 171, 172, 175, ya sekitar itu jaraknya. Wa kanat masakinuha munqasima ila thalathati ashhur. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk gambaran bagaimana medan peperangan yang harus dijalani oleh kaum muslimin ketika itu. Jadi wilayah Khaybar itu terbagi menjadi 3 wilayah, 3 benteng atau 3 benteng utama. Jadi ada benteng utama besar, di dalamnya itu ada benteng-benteng yang lebih kecil. Benteng yang pertama, benteng terbesar yang pertama atau wilayah yang pertama An-Natah, wilayah An-Natah. Kemudian yang kedua Wal Kutaibah, yang ketiga Wasyiqqa. Nah, lokasi An-Natah dan Asyiq itu terletak di timur laut, arah timur laut Khaybar. Jadi yang paling dekat dengan posisi kaum muslimin tadi. Nah, kan tadi posisi kaum muslimin mereka membuat markas, ya, markas sementara tadi kan terletak di sebelah timur laut kota Khaybar. Jadi yang paling dekat nanti An-Natah dan Asyiq. Itu yang terlebih dahulu nanti ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian Fan-Natah salah satu husun. Adapun wilayah An-Natah itu ada 3 benteng utama. Ya, di wilayah An-Natah ada 3 benteng utama. Yang pertama Hisnu Naim, benteng Naim namanya. Ini yang paling besar. Ini yang nanti pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua Wahisnu Sa'ab ibnu Mu'ad, benteng Sa'ab ibnu Mu'ad. Kemudian yang ketiga Wahisnu Qal'ah Az-Zubair. Yang ketiga benteng Qal'ah Az-Zubair. Ya, ini 3 benteng yang terletak di wilayah An-Natah. Kemudian Wasyiq, di wilayah Asyiq ada Hisnani, ada 2 benteng. Yang pertama Hisnu Ubay, yang kedua Wahisnu An-Nazzar, benteng An-Nazzar. Jadi nanti setelah wilayah Natah bisa ditaklukkan, berikutnya wilayah Asyiq. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wilayah Al-Kutaibah. Ya, wilayah Kutaibah. Yang wilayah Kutaibah ini memiliki salah satu husun, memiliki 3 benteng. Yang pertama Hisnu Al-Qamus, benteng Al-Qamus. Kemudian yang kedua Wahisnul Watih,
benteng Al-Watih, dan yang terakhir Wahisnu As-Sulalim, benteng As-Sulalim. Ya. Jadi totalnya ada 8 benteng besar yang harus ditaklukkan kaum muslimin satu persatu. Jadi perang Khaybar ini memakan waktu berhari-hari. Ya, memakan waktu berhari-hari. Tidak hanya satu hari, bahkan satu bentengnya itu terkadang ditaklukkannya memakan waktu berhari-hari. Ya. Jadi ini merupakan perang yang termasuk perang yang lama yang dijalani oleh kaum muslimin untuk menaklukkan wilayah Khaybar ini. Adapun selain 8 benteng utama tadi masih ada benteng-benteng yang lainnya, tapi itu hanya benteng-benteng kecil yang itu tidak tidak diperhitungkan lah istilahnya. Jadi ada 8 benteng utama ini yang harus ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, sekarang pertama yaitu menaklukkan wilayah An-Natah. Ya, saya lanjutkan sedikit nih. Menaklukkan wilayah An-Natah. Ini yang pertama. Yaitu dimulai dengan benteng Naim, ya, benteng Naim. Intinya di sini tadi Rasulullah SAW mulai menyerang wilayah Khaybar dan mulai mengurung benteng Naim. Ya, jadi beliau dan pasukan kaum muslimin mulai mengepung benteng yang pertama yaitu benteng Naim. Wa kana hisnan mani'an rafi'an sa'bal murtaqa. Dan ini merupakan benteng yang sangat kokoh, yang sangat tinggi, yang sulit untuk dipanjat. Ya, mau naik ke atasnya itu sulit. Dan wakana khattad difa' al-awwal lil yahud, dan ini merupakan garis pertahanan pertama orang-orang Yahudi di wilayah Khaybar, benteng Naim. Ya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasannya benteng Naim ini sangat sulit untuk ditaklukkan, butuh waktu berhari-hari. Di hari yang pertama Rasulullah mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin pasukan untuk menaklukkan benteng Naim. Gagal. Ya, Abu Bakar gagal ketika itu. Kemudian di hari berikutnya Umar diutus bersama pasukan, gagal juga. Ya, akhirnya nanti di hari yang ketiga, ya, seorang sahabat yang dipilih untuk memegang panji perang, bendera perang, memimpin pasukan, yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan akhirnya kaum muslimin bisa menaklukkan benteng Naim. Ya, nanti akan kita lewati. Nah, di benteng Naim ini wa fihi bataluhum marhab alladzi kana yu'addu bi alfi rajul. Ya, Masya Allah. Dan di benteng Naim ini ada pendekarnya orang-orang Yahudi bernama Marhab, di mana Marhab ini sangat-sangat ditakuti dan disegani, dan bahkan dikatakan dia ini setara dengan 1000 laki-laki. Bayangkan. Dia setara dengan 1000 laki-laki. Jadi satu orang tapi kekuatannya seperti 1000 laki-laki. Ya, ini berlebihan juga ya. Tapi akhirnya nanti bisa ditaklukkan. Dan di sini tidak hanya Marhab sebenarnya. Ada juga beberapa pendekar-pendekar Yahudi yang lainnya, termasuk saudaranya Marhab, ada Al-Harith, nanti akan kita sebutkan Al-Harith. Kemudian ada saudaranya juga bernama Yasir. Ya, jadi 3 bersaudara ini, Marhab, Al-Harith, Yasir. Tapi 3-3-nya nanti bisa ditumpas oleh pendekar kaum muslimin. Ada juga yang lainnya selain dari tiga bersaudara ini nanti, yang menjadi pemimpin pasukan di benteng Naim ini, pemimpin pasukannya Yahudi. Kemudian fawaqat al-maramat bainal fariqain ayaman. Akhirnya terjadilah saling memanah antara dua pasukan, ya, antara pasukan Yahudi dan pasukan kaum muslimin selama beberapa hari. Yang kita sebutkan tadi, hari pertama dipimpin oleh Abu Bakar, gagal. Hari kedua Umar, gagal. Hingga kemudian hari ketiga, sebelum menginjak hari yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwasanya esok hari
Allah akan memberikan kemenangan. Dan Rasulullah mengatakan la'utiyanna rayah ghadan rajulan yuhibbullah wa rasuluh, yuhibbullaha wa rasulah, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Esok hari aku akan menyerahkan bendera ini, bendera kaum muslimin, panji perangnya kaum muslimin, akan aku berikan kepada seorang laki-laki yang mana dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang mana dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang mana kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan melalui tangan laki-laki tersebut. Maka akhirnya di malam harinya kaum muslimin berdiskusi, apa istilahnya, membicarakan hal ini, siapa orang yang akan diberikan esok hari, siapa yang akan dipilih oleh Rasulullah. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat besar yang lainnya. Siapa kira-kira yang akan diberikan bendera oleh Rasulullah SAW? Kemudian di esok harinya, keesokan paginya Rasulullah pun bertanya, Aina Ali ibnu Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian dijawab oleh para sahabat, huwa yashtaki ainai. Wahai Rasulullah, dia sedang sakit kedua matanya. Ketika itu ternyata Ali sedang terkena suatu penyakit di kedua matanya. Jadi tidak bisa dibuka kedua matanya karena sakit ketika itu. Tapi tetap dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya kemudian dibopong, ya, dituntun oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Jadi Salamah bin Al-Aqwa yang menuntun Ali untuk menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun fabasaqa ala ainai. Rasulullah meludah ke arah kedua mata Ali. Diludahi oleh air ludah Rasulullah SAW. Akhirnya sembuh. Didoakan oleh Rasulullah kesembuhan, akhirnya langsung sembuh. Masya Allah, ya, langsung sembuh kedua mata Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan sebelumnya tidak terkena sakit, ya tidak sakit sebelumnya. Kemudian akhirnya Rasulullah pun fa'atahu ar-rayah. Rasulullah pun memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata laki-laki yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa amaru an yad'uhum ilal Islam qabla an yuqatilahum. Ya, kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada Ali untuk terlebih dahulu mengajak orang-orang Yahudi, menyeru kepada orang-orang Yahudi untuk masuk Islam sebelum beliau memerangi mereka. Ini peringatan terakhir istilahnya, ya, peringatan terakhir kepada orang-orang Yahudi. Apabila mereka mau masuk Islam, maka mereka selamat. Tapi kalau mereka menolak untuk masuk Islam, maka mau tidak mau kaum muslimin harus memerangi mereka. Ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tetap menyampaikan hal ini kepada orang-orang Yahudi. Walaupun kita sudah tahu bagaimana berulang kali kejahatan-kejahatan mereka yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi tetap Rasulullah itu yang beliau inginkan, orang-orang Yahudi tadi bisa masuk Islam. Itu yang beliau inginkan, bukan hanya sekedar membasmi mereka. Tapi yang beliau inginkan tetap, beliau ingin orang-orang Yahudi masuk Islam. Tapi ketika mereka tetap menolak, akhirnya mereka mau tidak mau harus diperangi oleh kaum muslimin. Dan kita akan lihat nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah bagaimana berjalannya perang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana kita lihat nanti kisah kepahlawanan para sahabat dalam menaklukkan wilayah Khaybar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.